Persekutuan keluarga jemaat GPM Halong Anugerah yang diberkati Tuhan, mari kita siapkan seluruh hidup kita. Kita akan beribadah kepada Tuhan di malam hari ini. Beta menjemput kita semua bangkit berdiri dan kita bersama melakukan lagu nyanyian GPM nomor 1, bait 1 dan 2 sebagai lagu persiapan kita dalam ibadah ini. Akang Manis Lawang. Lawang, kalau katong samua sumpah kumpul, katong menyanyi sama-sama puji tete manise, toki tifa denda la rame-rame angkat suara katong bersuka sombat tete manis, katong bersuka sombat tete manis. Ayo saudara, katong semua baku gandeng tangan, katong badindan muliakan kasih Allah yang kekal. Toki toleng-toleng tiup tahuri angka pujian, katong bersuka sombat tete manis, katong bersuka sombat tete manis. Kita berdoa. Ibadah persekutuan unit keluarga jemaat GPM Halong Anugerah sekaligus ibadah akhir bulan. Kami tabiskan hanya di dalam nama Bapa, Putra Yesus Kristus dan dituntun oleh Roh Allah Bapa yang suci kudus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, kita menyanyi dari nyanyian GPM nomor 12, bait 1, 2, dan 3. Indah namamu Bapa. Indah semua
Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita akan membaca Mazmur puji-pujian yang terambil dari Mazmur 118 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Mazmur puji-pujian kita di malam hari ini terambil dari Mazmur 118 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Di bawah perikop nyanyian puji-pujian. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah Israel berkata, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah kaum Harun berkata bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah orang yang takut akan Tuhan berkata, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dalam kesesakan aku telah berseru kepada Tuhan, Tuhan telah menjawab aku dengan memberi kelegaan. Tuhan di pihakku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Tuhan di pihakku, menolong aku. Aku akan memandang rendah mereka yang membenci aku. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada para bangsawan. Segala bangsa mengelilingi aku. Demi nama Tuhan, sesungguhnya aku pukul mereka mundur. Demikianlah Mazmur puji-pujian kita di malam hari ini. Kita menyanyi dari nyanyian GPM nomor 14. Nyanyian GPM nomor 14. Ku selalu ingin memuji-Mu. Ku selalu ingin memuji-Mu sebagaimana hidupku, karena cinta kasih setia-Mu menuntun di setiap waktu. Bagai duta rindu airmu, begitu juga jiwaku. Gawai cinta mengalun syahdu, getarkan seluruh hidupku. Kicau burung menyambut sang surya, hangat cahaya kemuliaan. Kuncup bunga di taman lestari, sebarkan aroma cinta-Mu. Ombak samudra riuh menderu, memuji keagungan-Mu. Ya Tuhan, beri kekuatan, ku mau bersaksi bagi-Mu. Nadaku tak sambungkan abadi selama-lamanya. Bapak Ibu, keluarga jemaat yang diberkati Tuhan, kita akan membaca bagian firman Tuhan yang terambil dari 2 Raja-Raja 6 ayat 24 sampai dengan ayat yang ke-31. 2 Raja-Raja 6 ayat 24 sampai ayat yang ke-31. Sebagai ganti doa, kita menyanyikan lagu GPM nomor 65. Kita menyanyikan lagu GPM nomor 65.
Bapa, siapkanlah hatiku. Siapkanlah hatiku, aku mendengar sabdamu. Oh, Bapa, sucikanlah hatiku, aku mendengar sabdamu. Sabdamu kekal, penerang langkahku dalam susah dan senang. Berilah Roh Kudus-Mu menuntun hidupku dalam susah dan senang. Siapkanlah hatiku, Bapa, mau menyambut sabdamu. 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 Kita membaca bagian firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara, yang terambil dari 2 Raja-Raja 6. 2 Raja-Raja 6 ayat 24 sampai dengan ayat 31. Dengan perikop pembacaan, tindakan Elisa pada waktu Samaria dikepung. Sesudah itu Ben-Hadad, Raja Aram, menghimpunkan seluruh tentaranya, lalu maju mengepung Samaria. Maka terjadilah kelaparan hebat di Samaria selama mereka mengepungnya, sehingga sebuah kepala keledai berharga 80 shikal perak dan 1/4 kap tai merpati berharga 5 shikal perak. Suatu kali ketika Raja Israel berjalan di atas tembok, datanglah seorang perempuan mengadukan halnya kepada raja sambil berseru, "Tolonglah ya tuanku raja." Jawabnya, "Jika Tuhan tidak menolong engkau, dengan apakah aku dapat menolong engkau? Dengan hasil pengerikankah?
atau hasil pemerasan anggur? Kemudian bertanyalah raja kepadanya, ada apa? Jawab perempuan itu, perempuan ini berkata kepadaku, berilah anakmu laki-laki, supaya kita makan dia pada hari ini, dan besok akan kita makan anakku laki-laki. Jadi kami memasak anakku dan memakan dia. Tetapi ketika aku berkata kepadanya pada hari berikutnya, berilah anakmu supaya kita makan dia, maka perempuan ini menyembunyikan anaknya. Tatkala raja mendengar perkataan perempuan itu, dikoyakannya lah pakaiannya, dan sedang ia berjalan di atas tembok, kelihatanlah kepada orang banyak bahwa ia memakai kain kabung pada kulit tubuhnya. Lalu berkatalah raja, beginilah kiranya Allah menghukum aku, bahkan lebih daripada itu, jika masih tinggal kepala Elisa bin Safat di atas tubuhnya pada hari ini. Adapun Elisa duduk-duduk di rumahnya, dan para tua-tua duduk bersama-sama dia. Raja menyuruh seorang berjalan mendahulunya, tetapi sebelum suruhan itu sampai kepada Elisa, Elisa sudah berkata kepada tua-tua itu, tahukah kamu bahwa si pembunuh itu menyuruh orang untuk memenggal kepalaku? Awas-awaslah, apabila suruhan itu datang, segeralah tutup pintu dan tahanlah dia supaya orang itu jangan masuk. Bukankah sudah kedengaran bunyi langkah tuannya di belakangnya? Selagi ia berbicara dengan mereka, datanglah raja mendapatkan dia. Berkatalah raja kepadanya, sesungguhnya malapetaka ini adalah daripada Tuhan. Mengapakah aku berharap kepada Tuhan lagi? Demikian bunyi firman Tuhan yang kita dengar di saat ini. Terpujilah Tuhan kita, Yesus Kristus. Bapak, Ibu, Saudara, dan keluarga-keluarga jemaat GPM Halong Anugerah. Tinggal beberapa saat lagi, kita akan meninggalkan bulan Juli 2020 dengan segala realitas yang kita telah alami selama 31 hari. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, Lembaga Pembinaan Jemaat atau LPJ menetapkan bacaan firman Tuhan bagi kita dari 2 Raja-Raja 6 ayat 24 sampai 31 yang mengisahkan peperangan antara bangsa Israel dan bangsa Aram, di mana di saat itu bangsa Aram mengepung kota Samaria, ibu kota Israel. Pengepungan itu berdampak pada harga-harga barang yang makin meroket atau naik sehingga tidak terjangkau oleh rakyat. Akibatnya, kelaparan hebat melanda kota Samaria. Di sisi lain, peristiwa kanibalisme yang dilakukan oleh 2 orang Israel dengan memakan anak dari salah satu di antara mereka, itu ada di dalam ayat 25 sampai 29. Memperlihatkan betapa hebat kelaparan yang dialami oleh bangsa Israel saat itu. Persekutuan keluarga jemaat yang diberkati Tuhan,
Dan ketika mendengar sendiri kisah itu, raja sangat berduka. Namun peristiwa tragis itu tidak membuatnya menyadari kesalahannya, lalu berbalik kepada Allah dan bertobat dari ketidaktaatannya terhadap penyembahan berhala yang ia lakukan. Justru, raja ingin membunuh Elisa. Mengapa raja ingin membunuh Elisa? Karena Elisa adalah orang yang diutus Allah untuk menyampaikan kabar tentang kuasa Allah yang menyata di tengah-tengah kehidupan bangsa Israel. Bahkan Elisa meyakinkan Israel untuk bertahan karena mereka tidak mampu dan iman mereka lemah. Bahkan raja pun menjadi frustrasi dan berkata kepada Elisa, "Mengapa aku berharap kepada Tuhan lagi, sementara malapetaka atas Israel cukup berat?" Jelas, ini menunjukkan ketidakmampuannya untuk setia beriman kepada Tuhan Allah. Dan akibatnya adalah keterpurukan sebagai hukuman dari ketidakpercayaannya yang diberikan oleh Allah sendiri. Persekutuan keluarga jemaat GPM Halong Anugerah yang Tuhan Yesus kasihi, firman Tuhan memberikan arti yang penting bagi kita bahwa Tuhan yang memelihara Israel dapat memberikan pemeliharaan itu dengan berbagai cara. Oleh karena itu, janganlah sekali-kali kita meragukan Tuhan dengan kekuatan kuasanya, lalu menjadikan anak-anak kita korban, karena kita berada di tengah-tengah berbagai situasi dan kondisi hidup yang susah, menegangkan, bahkan penderitaan yang berkepanjangan. Tuhan tidak menghendaki kita mengorbankan anak-anak apapun keadaan yang kita hadapi. Sebab anak-anak kita harus dilindungi dan dicintai, dikasihi, dipelihara, dididik dengan penuh kasih dan cinta. Sebab mereka adalah milik pusaka Allah. Tuhan juga tidak menghendaki kita harus mengambil jalan pintas ketika kita berada dalam kesusahan hidup. Oleh karena itu, belajar dari firman Tuhan ini, maka hendaklah kita belajar untuk memahami arti hidup yang Tuhan berikan bagi kita. Sepanjang bulan Juli, sekalipun berada di tengah pandemi COVID-19, penyertaan, perlindungan dan berkat, serta cinta Tuhan tetap ada dalam hidup kita. Maka syukurilah itu di tengah-tengah hidup kita dan siapkanlah diri-diri kita untuk memasuki bulan yang baru. Bulan Agustus 2020 telah menanti kita di depan. Tetapi dengan yakin dan pasti bahwa Tuhan selalu ada dan bersama kita, serta memberikan kelimpahan kasih, berkat dan sukacita, sehingga kita dapat menikmatinya dalam keutuhan hidup keluarga kita, terkhusus anak-anak kita dalam cinta dan kasih sayang kita hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Untuk mengaminkan bagian firman yang telah kita renungkan bersama, kita menyanyi nyanyian GPM nomor 224. Nyanyian GPM nomor 224. Nyatakanlah dalam hidupmu. Nyatakanlah dalam hidupmu
Nyatakan pada tiap orang bahwa kasih Tuhan takkan pernah berubah, kini dan selama-lamanya. Nyatakanlah kemuliaan-Nya dalam kata dan perbuatan. Jauhkanlah hidup dari segala yang jahat, yakin Tuhan ada sertamu. Haleluya, Allah yang perkasa, Maha kuasa, agung karya-Nya, Maha tinggi, Maha mulia, bagi kita hidup bahagia. Persekutuan keluarga yang Tuhan Yesus kasihi, marilah kita sama-sama mengaku pengakuan iman kita dan kita bangkit berdiri. Kita mengungkapkannya demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Persekutuan keluarga Jemaat GPM Halong Anugerah dipersilakan duduk kembali. Bapak, Ibu, Saudara, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan syukur kita. Untuk mengiringi persembahan syukur kita di saat ini, kita menyanyi dari nyanyian GPM nomor 173. Kami syukurkan berkat-Mu. Persekutuan keluarga yang diberkati Tuhan,
Tiba saatnya kita akan ada di dalam doa syafaat. Dan doa syafaat ini diakhiri dengan doa Bapa kami secara bersama-sama. Kita berdoa. Tritunggal Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, ketiga yang esa, Allah yang sungguh kami imani di dalam hidup ini. Terpuji nama Allah Bapa Tuhan kami Yesus Kristus dari sekarang sampai selamanya. Bapa yang ada di sorga, kami mengucap syukur dan kami berterima kasih karena betapa Tuhan baik bagi hidup dan kehidupan kami. Tuhan memelihara kami dari waktu lepas ke waktu sampai kami ada di 31 Juli 2020. Ya Tuhan, terpuji namamu Bapa, karena Engkau tetap baik dan sangat baik bagi kami. Hari-hari hidup yang kami lewati, Engkau ada bersama-sama dengan kami. Engkau tidak meninggalkan kami sendiri, ya Abah, ya Bapa di surga. Segala berkat dan kasih-Mu kami rasakan di sepanjang bulan ini. Kami tidak mampu untuk menghitung-hitungnya ya Tuhan. Bapa di sorga, terima kasih atas napas hidup yang Tuhan berikan. Bahkan kekuatan dan kelayakan hidup. Juga berkat-berkat kesehatan yang Tuhan anugerahi bagi kami. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Bapa yang maha baik, saat ini Tuhan, kami kembali menyerahkan hidup kami seutuhnya kepada Bapa di surga. Kami menyadari sungguh sebagai manusia, kami penuh dengan berbagai kekurangan, kelemahan, dan keterbatasan. Oleh sebab itu Tuhan, Bapa jangan tinggalkan kami sendiri, tetapi Bapa selalu ada untuk kami dan bagi kami juga. Supaya ketika kami melangkah, meninggalkan bulan yang akan berlalu ini, memasuki bulan Agustus, bulan yang baru, kami tidak sendiri Tuhan. Kami yang datang beribadah kepada Tuhan di saat ini sebagai persekutuan anak-anak Tuhan yang ada di dalam jemaat GPM Halong Anugerah, baik sebagai bapak keluarga, ibu rumah tangga, mama, papa, oma, opa, bahkan sebagai anak-anak dan cucu-cucu, kami datang pada Tuhan, kami berseru kepada Tuhan, kami meminta Tuhan, tinggallah bersama-sama dengan kami. Bapa yang ada di surga, kami akan melangkah lagi memasuki bulan yang baru. Kami punya tanggung jawab, peran, dan fungsi Tuhan sudah berikan bagi kami masing-masing. Baik sebagai bapak keluarga, suami, ayah, papa, opa, pun juga kami sebagai ibu keluarga, istri, mama, oma. Tuhan, kami sadar kami tidak mampu untuk melakukan tugas tanggung jawab kami ini sendiri. Oleh sebab itu Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Kami dianugerahi pekerjaan-pekerjaan oleh Tuhan. Apapun pekerjaan itu Bapa, kami minta Bapa campur tangan di dalamnya. Bapa turut bekerja berkarya bersama-sama dengan kami. Supaya apa yang kami lakukan Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Tetapi itu menjadi berkat bagi hidup dan kehidupan kami semua Tuhan. Bapa yang ada di sorga, kami juga berdoa menyerahkan hidup dan kehidupan kami sebagai anak-anak kepada Tuhan. Ya Bapa di surga, Bapa kenal masing-masing kami. Bapa lihat kami dengan berbagai persoalan kami.
Kami anak-anak yang sudah punya keluarga, kami minta Tuhan jadikan kami anak-anak-Mu yang takut Tuhan, yang mampu untuk mengayomi rumah tangga kami bersama Tuhan, mendidik, mendewasakan anak-anak yang adalah pemberian Tuhan, untuk mengenal siapa sebenarnya Tuhan itu, supaya Tuhan rumah tangga kami tetap diberkati, anak-anak kami bertumbuh dan berkembang dengan kekuatan kuasa Tuhan yang menjaga, melindungi, dan menuntun. Kami berdoa sebagai anak-anak yang belum memiliki pekerjaan. Kami minta Tuhan tolong kami. Bahkan kami minta Tuhan ada bersama kami yang menunggu hasil tes CPNS Tuhan. Tuhan Yesus, siapa yang bisa menolong kami? Siapa yang bisa memberikan kami masa depan yang cerah, yang ceria, yang membahagiakan? Hanya Tuhan saja. Oleh sebab itu Tuhan, mari Bapa, kasihani kami, tolong kami, supaya masa depan kami dapat kami gapai di dalam sukacita bersama Tuhan. Kami berdoa sebagai anak-anak yang masih dalam dunia pendidikan, dari PAUD sampai dengan perguruan tinggi. Tuhan memberkati kami semua dengan perjuangan membangun cita-cita dan masa depan di bangku-bangku pendidikan kami. Jadilah bagi kami guru yang baik ya Tuhan. Berikan kepada kami juga semangat ya Bapa, kami minta daripada Bapa di surga. Supaya dalam menghadapi setiap persoalan menyangkut dengan pendidikan kami, kami tidak lemah, kami tidak putus asa, tetapi kami memandang Allah Bapa di dalam Yesus dan Roh Kudus sebagai penolong kami satu-satunya yang telah menyediakan kami masa depan itu. Terima kasih banyak Bapa, terpuji-puji nama-Mu kekal selamanya. Kami juga berdoa ya Tuhan, menyerahkan kami sebagai orang tua yang sudah beruban, yang sudah lemah fisik. Kami minta Tuhan berikan kami kekuatan dan kemampuan serta kelayakan, supaya Tuhan kami dapat menjalani hari-hari hidup di masa tua ini dengan penuh sukacita dan damai sejahtera. Bapa di sorga, kami berdoa juga menyerahkan hidup kami sebagai para duda janda, anak piatu, anak yatim, yatim piatu. Bahkan juga kami sebagai orang-orang yang susah. Tuhan, lihat kami semua, penuhi janji penyertaan-Mu bagi kami semua ya Tuhan, supaya hidup kami tetap ada di dalam sukacita, berkat dan damai sejahtera bersama Tuhan. Bapa yang ada di surga, kami juga berdoa menyerahkan kami sebagai orang-orang yang menderita sakit, baik di rumah maupun di rumah-rumah sakit. Tuhan, Bapa kenal masing-masing kami dengan seluruh keberadaan hidup kami, dengan penyakit yang kami derita. Entah itu penyakit karena memang kami punya penyakit Tuhan, tetapi juga penyakit yang ditimbulkan karena wabah virus corona. Bapa di surga, kami percaya dan yakin bahwa Tuhan Yesus adalah dokter agung, tabib yang benar. Tuhan, kami mohon dengan penuh kerendahan hati, kami minta Tuhan Yesus punya kuasa akan menyembuhkan kami, supaya kesembuhan yang kami peroleh itu benar-benar datang dari Tuhan. Bapa berkati makanan, minuman, obat penawar yang kami konsumsikan, supaya itu menjadi bilur bagi kami. Bapa berkati Tuhan para medis, para dokter, bahkan semua relawan yang sementara ini harus menangani pasien-pasien COVID-19. Tuhan, kami percaya ketika mereka melaksanakan tugas tanggung jawab mereka dengan penuh sukacita, takut akan Tuhan, maka pasti mereka juga diberkati. Mereka dilindungi oleh kekuatan kuasa Tuhan yang besar, sehingga mereka tetap ada untuk menjadi penolong bagi saudara-saudara kami yang terinfeksi virus corona. Bapa yang ada di surga, kami juga berdoa menyerahkan
kehidupan bangsa dan negara kami dengan pemimpin bangsa dan negara kami. Baik itu Bapak Presiden, Wakil Presiden, sampai dengan pemerintahan provinsi kami Tuhan, Bapak Gubernur, juga kota kami, Bapak Wali Kota, semua mereka dengan jajaran-jajaran mereka, dengan tugas tanggung jawab kewajiban mereka. Kami bersyukur untuk bantuan-bantuan yang mereka berikan kepada umat-Mu yang wajib atau yang dapat menerima bantuan-bantuan ini Tuhan. Biarlah dengan segala kebijaksanaan yang mereka ambil, Tuhan memberkati mereka semua, pribadi, keluarga, rumah tangga. Bapak yang ada di sorga, terima kasih banyak. Kami berdoa Tuhan, menyerahkan seluruh kegiatan ibadah kami di malam hari ini. Kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah ibadah ini, di tengah-tengah keluarga rumah tangga kami. Dan biarlah Bapa menerima ibadah ini sebagai ukupan yang berbau harum di hadapan hadirat Tuhan yang kudus. Persembahan syukur yang sudah kami berikan Tuhan, kami mengaku sungguh bahwa tidak setimpal dengan banyak berkat yang Tuhan berikan. Tetapi kami mohon Bapa berkenan menerimanya, sekalipun ini benda-benda yang mati Tuhan, tetapi Bapa mengubahnya menjadi karunia-karunia yang hidup untuk menopang pelayanan pekerjaan Tuhan di tengah-tengah jemaat kami. Ya Bapa di sorga, semua yang kami buat hanya untuk kemuliaan nama-Mu, ya Aba, ya Bapa di sorga. Firman kebenaran yang sudah boleh kami dengar, biarlah itu menjadi pedoman pegangan bagi kami. Untuk kami melangkah, memasuki bulan yang mengakhiri bulan ini dan memasuki bulan yang baru. Tuhan, Bapa di surga, kami minta, jangan suruh kami melangkah sendiri Tuhan, kalau Tuhan tidak bersama-sama dengan kami, atau Tuhan sudah ada di depan kami. Ini doa kami Bapa. Terimalah doa kami Tuhan. Jawablah seturut cinta dan kasih Bapa jua. Lalu sempurnakanlah ya Tuhan doa ini dengan doa Bapa kami yang akan kami ucapkan secara bersama-sama. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama Bapa. Datanglah kerajaan Bapa, jadilah kehendak Bapa di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah kami dalam pencobaan, tetap lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Bapa yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, mari kita melakukan nyanyian GPM 303. Nyanyian GPM 303. Bait pertama, kasihilah sesamamu, kasihi ibu bapamu. Persekutuan keluarga-keluarga jemaat GPM Halong Anugerah, mari kita semua bangkit berdiri dan kita menerima berkat Tuhan.
Kasih karunia dan damai sejahtera yang berasal dari Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus dan di bawah tuntunan kuasa Roh Kudus tinggal menyertai, memampukan melayakan kami semua, bahkan menuntun dan membaharui hidup ini dengan kasih Tuhan yang tidak pernah binasa, hari ini kekal sampai selama-lamanya. Amin, amin, amin. Terima kasih Bapak Ibu, Bapak Saudara yang diberkati Tuhan. Ibadah kita di malam hari ini telah usai. Kita yakin dan percaya bahwa apa yang disediakan Tuhan bagi kita ke depan adalah baik. Kita siap untuk meninggalkan bulan Juli dan memasuki bulan Agustus dengan satu harapan bahwa kasih dan kuasa Tuhan tetap ada bersama-sama dengan kita semua. Shalom.